Setiap kali daftar pemain timnas Indonesia diumumkan, publik sepak bola tanah air selalu heboh. Namun kali ini bukan hanya publik dalam negeri yang ramai membicarakan, melainkan juga media asing, khususnya dari Vietnam. Nama Tam He, gelandang berusia 30 tahun yang lahir dan besar di Belanda, mendadak jadi bahan ejekan. Pasalnya, pelatih Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke dalam skuad Garuda meski berstatus tanpa klub alias free agent. Media Vietnam, Setou 247, VN, langsung menyindir tajam. Mereka menulis, Indonesia panggil pemain yang menganggur ke timnas. Sindiran ini segera memicu perdebatan. Apakah wajar timnas memanggil pemain yang tidak sedang aktif membela klub? Untuk menjawab pertanyaan itu, Cek Faktat menguraikan kronologi, alasan dibalik keputusan Kluivert, tanggapan media asing, hingga analisis pro kontra yang lebih objektif. Patrick Kluivert, yang baru saja resmi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 laga FIFA Matchday di Surabaya, Indonesia vs Kuwait 5 September tahun 2025, Stadion Gelora Bung Tama Indonesia vs Lebanon 8 September tahun 2025, Stadion Gelora Bung Tama. Skuad ini mayoritas diisi pemain inti langganan seperti Jordi Amat, Ilken Baget, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Namun, sorotan tajam tertuju ke lini tengah, tepatnya pada nama Tam He. Dari total 10 gelandang yang dipanggil, hanya dia yang tidak memiliki klub. Sejak kontraknya berakhir dengan Almere City pada akhir musim 202 April tahun 2025 Eredivisie, He belum mendapatkan tim baru. Fakta inilah yang dijadikan bahan kritik oleh media Vietnam. Sindiran media Vietnam, dari nganggur hingga usia 30 tahun Setou 247. VN menuliskan beberapa poin sinis tentang He. Tanpa klub setelah tinggalkan Almere City, Tam He berusia 30 tahun, berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Almere City di akhir musim lalu. Bukan pertama kali jadi free agent, ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Musim lalu, ia baru bergabung dengan Almere ketika Eredivisie sudah dimulai. Sulit cari klub di usia 30 tahun. Media tersebut juga menyoroti bahwa usia 30 dianggap tanggung untuk mencari klub baru, terutama di Eropa, yang biasanya lebih tertarik pada pemain muda. Namun, kritik itu tidak sepenuhnya bernada meremehkan. Setou 247. VN juga mengakui pengalaman panjang He di Liga Belanda bersama AZ Alkmaar, Willem II Edo Den Haag, AS Heerenveen, hingga Almere City. Mereka menulis, dengan pengalaman bermain di Eredivisie, He tetap jadi sosok penting bagi lini tengah Indonesia. Mengapa tetap dipanggil? Pertimbangan Kluivert bagi publik awam, keputusan ini mungkin aneh. Tetapi ada beberapa alasan kuat mengapa He tetap dibawa ke timnas. Pengalaman tinggi di Eredivisie, He sudah lebih dari 200 kali tampil di kompetisi kasta tertinggi Belanda. Pengalaman ini sangat berharga bagi timnas yang sebagian besar dihuni pemain muda. Kualitas teknis dan visi bermain. Sebagai gelandang tengah, ia punya keunggulan dalam distribusi bola, kontrol tempo, dan menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Kepemimpinan di lapangan walaupun bukan kapten, kehadiran pemain senior seperti He bisa menenangkan pemain muda. Ia bisa berfungsi sebagai mentor di dalam maupun luar lapangan. Situasi darurat opsi. Indonesia punya stok gelandang, tapi sebagian masih inkonsisten. Kluivert membutuhkan sosok stabil yang sudah terbiasa dengan tekanan level internasional. Persiapan ke turnamen besar FIFA Matchday September hanyalah bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala AFF ke 2026. Kluivert ingin mencoba berbagai kombinasi, termasuk memberi kesempatan pada He untuk unjuk kualitas meski tanpa klub. Fenomena pemain free agent di timnas dunia. Mengundang pemain tanpa klub bukan hal baru. Beberapa contoh serupa, Diego Costa Brasil atau Spanyol, pernah dipanggil meski berstatus free agent setelah keluar dari Atletico Madrid. Andy Lila Albani tampil di Euro 2016 meski belum punya klub. Jack Wilshere Inggris sempat dipertimbangkan meski sering tanpa klub. Artinya, status pengangguran tidak otomatis mengurangi kualitas. Jika pelatih menilai pemain tersebut masih berguna secara taktis,
maka pemanggilan sah-sah saja. Pro dan kontra di kalangan publik isu Tom Hee memunculkan dua kubu pandangan. Pro mendukung pemanggilan Hee pengalaman Eropa, jarang ada gelandang Indonesia dengan jam terbang Eredivisie. Kebutuhan strategis, Hee bisa jadi pengatur tempo yang belum tergantikan oleh pemain lain. Mentor bagi pemain muda, Marcelino, Iper Jenner, hingga Arhan Fikri bisa belajar dari Hee. Kontra mengkritik pemanggilan Hee, tidak kompetitif. Tanpa klub berarti minim pertandingan resmi, berisiko soal kondisi fisik, menghambat regenerasi. Slot seharusnya bisa diberikan pada gelandang muda yang sedang naik daun. Citra timnas, memanggil pemain nganggur dianggap kurang prestisius di mata publik luar. Rivalitas Indonesia-Vietnam. Latar belakang kritik mengapa media Vietnam begitu cepat menyindir, ada latar belakang panjang rivalitas kedua negara. Persaingan di AFF. Sejak 2016, Indonesia dan Vietnam selalu bersaing ketat di semifinal atau final kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sukses menyingkirkan Vietnam, memicu tensi antar pendukung. Media Vietnam kerap provokatif, mereka sering menyoroti sisi negatif lawan sebagai bagian dari perang opini publik. Sindiran soal Hee sebenarnya bukan hanya analisis, tapi juga bentuk psikologis rivalitas. Posisi Tom Hee di timnas. Pentingkah? Sejak debut bersama Indonesia pada 2023, Hee memang belum banyak mencatatkan statistik mencolok. Namun, perannya lebih subtil, menjaga keseimbangan, bukan pencetak gol. Statistik ringkas bersama Indonesia. Caps. 7 assist, 1 rata-rata umpan sukses, 82% fungsi utama. Pengatur tempo dan transisi artinya, kehadirannya memang bukan untuk sensasi, tapi stabilitas. Ujian di Surabaya. Buktikan atau gagal. Laga melawan Kuwait dan Lebanon akan jadi ajang pembuktian. Jika Hee tampil solid, ia bisa membungkam kritik, bahkan mungkin memikat klub baru. Sebaliknya, jika tampil buruk, kritik media Vietnam akan semakin keras dan publik Indonesia pun bisa kehilangan kesabaran. Kasus Tom Hee menunjukkan betapa sepak bola modern bukan sekadar soal statistik klub, tetapi juga tentang kepercayaan pelatih pada kualitas individu. Sindiran media Vietnam yang menyebutnya pemain nganggur memang tajam, tetapi belum tentu sepenuhnya benar. Kluivert jelas punya alasan. Ia melihat lebih dari sekadar status kontrak, pengalaman, kepemimpinan, dan visi bermain. Justru di titik inilah Indonesia sedang diuji. Apakah berani mempercayai kualitas meski lawan menertawakan? Cekwaktet menilai, publik sebaiknya menunggu bukti di lapangan. Sepak bola selalu memberi ruang pembuktian. Jika Hee mampu tampil meyakinkan di Surabaya, maka semua sindiran akan berubah jadi penghormatan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan apakah seorang pemain punya klub, melainkan apakah ia bisa memberi kontribusi nyata untuk merah putih di saat dibutuhkan. Cekwaktet akan terus memantau perkembangan ini dari performa Tom Hee di FIFA McD hingga potensi klub barunya. Apakah ia akan jadi kartu as Kluivert atau justru menjadi beban? Waktu dan lapangan yang akan menjawab.